Halo Bu Niluh dan teman-teman semua, serta penonton yang telah berkesempatan menyimak video penjelasan mengenai volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas dalam bentuk kelompok dan ada rekan saya yang akan membantu dalam video penjelasan ini. Nah, untuk kelompoknya kami dari kelompok 14 dengan rekan saya Valeria Sinta Putri Iswidarti dengan NIM 201414031 dan saya Christian Gili Victory dengan NIM 201414033. Oke teman-teman, untuk selanjutnya apa sih cakupan pembahasan yang kita akan bahas dalam penjelasan video ini? Yuk kita lanjut. Cakupan pembahasan. Yang pertama adalah analisis soal. Jadi teman-teman, pada video penjelasan ini kita akan menganalisis soal yang diberikan. Kemudian kita akan membahas soalnya. Dan yang ketiga, kita membahas soal juga dengan menggunakan GeoGebra. Oke, untuk penjelasan yang pertama kita akan menentukan volume benda putar terhadap sumbu X menggunakan metode kulit tabung. Secara matematis, gunakan metode kulit tabung untuk menentukan volume dari padatan berikut ini yang dihasilkan dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu X. Oke, bagaimana penjelasan mengenai soal ini? Yuk kita lanjut. Pembahasan. Nah, kita harus menuliskan yang diketahui dari soal berikut, yaitu Fy-nya itu sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Kemudian Gy-nya adalah X sama dengan 0 karena tidak ada batasan selain fungsi Fy-nya itu. Karena yang dikurangi adalah Fy sama dengan X sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 dan Y sama dengan akar 2. Ditanyakan volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar padatan yang diputar terhadap sumbu X. Jadi yang diarsir di sini adalah ini teman-teman. Padatan yang diarsir itu yang warna biru muda. Nah, garis merah ini adalah nantinya kita gunakan untuk membuat kulit tabungnya. Nah, bagaimana bentukannya? Kita akan melihat melalui menggambar dengan GeoGebra. Untuk selanjutnya kita akan menuju GeoGebra. Mari teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah menuju video di link GeoGebra. Nah, di sini kita sudah menggambar fungsinya, yaitu Fy sama dengan Y kuadrat, itu kita misalkan R, dan Gy sama dengan X sama dengan Y, sama dengan X sama dengan 0, itu kita menggarisnya ini, yang ini, I, teman-teman dapat melihat yang di samping satu. Dan untuk batasan intervalnya itu dari 0 sampai G, yaitu akar 2-nya yang di sini. Nah, untuk volume benda putarnya yang kita ambil dari partisinya, itu kita misalkan P. P-nya ini kita putar sebanyak 360 derajat. Jadi ini kita misalkan untuk putarannya masih beta nih. Kita putar sebanyak 360 derajat. Akan membentuk seperti gambar di samping. Apa bentuknya? Kita akan melihatnya. Nah, teman-teman, untuk bentukannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada kulit tabung yang dibuat dari partisi P. Nah, dengan menggunakan metode kulit tabung, kita dapat menentukan volume benda putar dari padatan yang diputar seperti gambar yang ada di samping ini, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke PPT-nya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengetahui nih bentuk volume benda putar dari padatan yang diputar ini. Kemudian tadi kita juga mengetahui subintervalnya itu 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan akar 2. Oke, kita bahas untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan aproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu X. Tadi kita menggunakan metode kulit tabung, artinya aproksimasi volumenya kita menggunakan metode kulit tabung, yaitu delta VI itu mendekati sama dengan D
2pi dikali YI dikali FYI dikali delta R. Nah, pada ilustrasi gambar sebelumnya tadi di GeoGebra, kita peroleh bahwa R-nya atau jari-jarinya itu sama dengan Y dikurang L. L-nya itu karena dia ada sebuah X, jadi dia sama dengan 0. Jadi, Y dikurang 0 sama dengan Y. Kemudian, T-nya atau tinggi itu di FY dikurang GY. FY-nya tadi sama dengan Y kuadrat dan GY-nya itu sama dengan 0 karena titik P-nya tadi berada di X sama dengan 0. Jadi menghasilkan Y kuadrat. Dan delta R-nya itu kita misalkan juga sama dengan delta Y karena kita berubah bentuk jari-jarinya ke dalam nilai Y. Sehingga delta VI sama dengan mendekati 2pi dikali YI kali FYI dikali delta R. Itu FVI sama dengan 2pi dikali Y dikali Y kuadrat delta Y. Kemudian kita menyatakan ke dalam bentuk integral. Itu sama dengan V total sama dengan 2pi integral dari A sampai B YI dikali FYI DY. V total kita masukkan semua nilai-nilai dari aproksimasinya tadi, 2pi dikali integral dari 0 hingga akar 2 dikali Y integral 0 dari 0 sampai akar 2 Y dikali Y kuadrat DY sama dengan 2pi integral dari 0 hingga akar 2 Y pangkat 3 DY sama dengan kita integralkan Y pangkat 3-nya menjadi 2pi 1/4 Y pangkat 4 0 akar 2. Kemudian kita fundamentalkan menjadi 2pi 1/4 dikali 4 dikurang 1/4 dikali 0. Dan volume total dari volume benda putar yang pada soal ini menghasilkan 2pi satuan volume. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan nih volume benda putar dari padatan yang diarsir pada daerah fungsi FY dan GY. Nah, teman-teman juga di sini dapat meng-cross check jawaban teman-teman dari menyatakan bentuk integral ini di GeoGebra. Bagaimana? Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke GeoGebra dan selanjutnya kita akan menghitung volume benda putar dari padatan yang diarsir tadi. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, kita menggunakan integral dari ini kita kalikan 2pi Y pangkat 3 start F value-nya 0 dan X F value-nya itu sama dengan akar 2 menghasilkan 2pi teman-teman. Nah, seperti ini dia. Kita juga bisa meng-cross check jawabannya menggunakan GeoGebra. Dengan syarat kita bisa menyatakan ke dalam bentuk integralnya dulu. Sehingga kalau kita menghitungnya nanti kita tinggal menggunakan metode kulit tabung dengan mengalihkan 2pi kemudian integral dari 0 hingga akar 2 dikali dari fungsi FY-nya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua teman-teman, kita akan menentukan volume benda putar terhadap sumbu Y sama dengan B dengan menggunakan metode kulit tabung. Oke, cara matematisnya ini gunakan metode kulit tabung untuk menentukan volume dari benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 3X dan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 2 dan yang diputar terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita harus menuliskan yang diketahuinya dulu. Itu fx-nya itu dalam nilainya masih dalam X ya teman-teman. Jadi fx sama dengan Y sama dengan 3X kita ubah menjadi dalam bentuk nilai Y.
itu sama dengan FY sama dengan X sama dengan Y per 3. Dan GY-nya itu sama dengan X sama dengan 0. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Ditanyakan volume benda putar yang dihasilkan padatan yang diputar terhadap sumbu X. Nah, gambarnya seperti di samping. Nah, ini ada sebuah partisi berwarna pink. Ini kita akan jadikan sebagai partisi yang akan membentuk kulit tabung dari benda yang volume benda putar dari padatan yang gambar coklat ini, teman-teman. Seperti apa bentuknya? Mari kita menuju ke GeoGebra. Oke, teman-teman, di sini sudah kita menuju ke GeoGebra-nya. Nah, di sini tadi ada beberapa yang diketahui. Yang pertama itu adalah X sama dengan Y per 3, ini yang garis warna biru ini. Kemudian X sama dengan 2, yang garis merah ini kita misalkan I. Kemudian ada Y sama dengan 0, kita misalkan ini yang garis paling bawah ini dibatasi. Nah, kita dapat untuk padatan yang dibatasi oleh ketiga fungsi tersebut. Nah, subintervalnya gimana? Subintervalnya itu karena dia searah sumbu X, artinya untuk intervalnya itu berada dalam nilai Y. Dari Y sama dengan 0 hingga 6. Karena dari sini titiknya ada di 6, teman-teman. Nah, kita sudah dapat nih bentuk dari luas daerah padatan yang diarsir dari soal tadi. Kemudian kita juga diberikan sebuah petunjuk, yaitu yang pada soal tadi itu warna pink untuk partisinya. Nah, di GeoGebra ini kita misalkan warna hitam. Jadi sama aja sih, teman-teman. Nah, garis warna hitam ini kita jadikan partisi yang akan dijadikan sebagai garis yang akan diputar dan membentuk kulit tabung. Nah, bentukannya seperti apa? Kita akan menarik sebanyak 360 derajat partisi garis hitam ini, dan kita lihat bentuk dari kulit tabung yang terbentuk dari volume benda putarnya nanti. Oke, teman-teman, di sebelah pink sudah terkelihatan. Oke, teman-teman, nah di sini sudah diketahui nih volume benda putarnya. Saya kasih perlihatkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah kulit tabung yang tercipta dari volume benda putar yang diputar dari padatan ini, teman-teman. Nah, seperti inilah bentuk gambaran kulit tabung dari volume benda putar yang dibentuk dari perputaran padatan dari luas daerah fungsi yang ini, teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui bentuk volume putarnya, mari kita kembali ke penjelasannya. Nah, teman-teman, kita sudah tahu tuh tadi bentuk volume benda putarnya gimana. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui subintervalnya tadi itu dinyatakan di dalam nilai Y. Artinya subintervalnya itu tadi sama dengan 0 kurang lebih sama dengan Y, kurang lebih kurang sama dengan 6. Itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang ketiga adalah aproksimasi volume dari partisi yang diputar terhadap sumbu Y sama dengan negatif 2. Nah, dengan menggunakan metode kulit tabung, aproksimasinya itu delta VI mendekati sama dengan 2Pi dikali YI dikali FYI dikali delta R. Pada ilustrasi gambar sebelumnya diperoleh R atau jari-jarinya tadi itu sama dengan Y dikurang L. L-nya itu tadi adalah negatif 2 karena jari-jarinya tadi kan itu tuh berlubang tuh, teman-teman, karena dia sumbu yang diputarnya itu Y sama dengan 2. Artinya jari-jarinya itu sama dengan Y dikurangin negatif 2 sama dengan Y ditambah 2. Dan untuk tingginya FY dikurang GY sama dengan 2 dikurang Y per 3. Delta R sama dengan delta Y. Karena nilai jari-jarinya tadi kita nyatakan dalam bentuk nilai Y. Sehingga delta VI mendekati sama dengan
2pi dikali YI dikali FYI dikali delta R. Delta VI mendekati sama dengan 2pi dikali Y ditambah 2 dikali 2 dikurang Y per 3 dikali delta R. Dari aproksimasi volume yang di sini kita nyatakan dalam bentuk integralnya. Integralnya untuk menentukan volume total dari benda putar yang diputar tadi teman-teman. Itu sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 6 Y ditambah 2 dikali dalam kurung 2 dikurang Y per 3 dy. Yang kita jabarkan sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 6 2Y dikurang Y kuadrat per 3 ditambah 4 dikurang 2Y per 3 dy. Sama dengan 2pi dikali integral dari 0 sampai 6 sama dengan negatif 3 negatif Y kuadrat per 3 ditambah 4Y per 3 ditambah 4 dy. Dan kita integralkan fungsi berikut menjadi 2pi sama dengan negatif 1/9 Y pangkat 3 ditambah 2 per 3 Y pangkat 2 ditambah 4Y 06. Kemudian kita hitung semua nilainya menghasilkan 2pi dikali 24 sama dengan 48 satuan volume. Nah, jadi kesimpulannya volume benda putar dari padatan yang diputar terhadap sumbu Y sama dengan negatif 2 tadi itu sama dengan 48pi satuan volume. Nah, teman-teman kalau masih kurang yakin dengan jawaban teman-teman, teman-teman dapat kembali meng-cross check jawaban teman-teman sekalian di GeoGebra. Mari saya tunjukkan caranya. Oke, teman-teman, di sini tadi kita akan meng-cross check jawaban kita terkait soal tadi yang jawabannya adalah 48pi. Nah, dengan menggunakan rumus metode kulit tabung tadi dalam bentuk integralnya itu sama dengan 2pi dikali integral. Menggunakan ini teman-teman, integral dalam kurung fungsian start x value and x value. Nah, bunyinya tadi apa? Negatif Y pangkat 2 per 3 ditambah 4Y per 6 ditambah 4 start x value-nya 0 and x value-nya 6. Oh, maaf salah. Ini bukan 6 teman-teman, ini 3. Nah, ini teman-teman, ternyata jawaban dari integral yang kita tadi itu sama, yaitu 48pi. Jadi, dengan menggunakan GeoGebra, asalkan kalian dapat mengetahui dan dapat menyatakan bentuk integral dari soal volume benda putar yang diketahui, teman-teman dapat meng-cross check jawaban teman-teman semua di bagian GeoGebra. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sejauh ini apakah teman-teman sudah paham? Ya semoga ya, dari materi terkait volume benda putar terhadap sumbu X dan volume benda putar terhadap sumbu Y sama dengan 2. Semoga teman-teman dapat memahami pembahasan mengenai 2 penjelasan sebelumnya tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X sama dengan A. Jadi untuk penjelasan selanjutnya rekan saya akan membahas
Saya persilakan. Terima kasih Gili atas waktu dan layarnya. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu volume benda putar terhadap sumbu Y. Di sini diberikan soal dan kita akan menyelesaikannya secara matematis. Soalnya adalah gunakan metode kulit tabung untuk menentukan volume dari padatan yang dihasilkan dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu Y yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 0. Pembahasan yang perlu kita tuliskan pertama kali adalah, atau kita gambar pertama kali adalah gambar grafik yang dimaksud dari soal, yaitu seperti gambar yang telah saya cantumkan di sini. Grafik ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Lalu dibatasi oleh Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2, dengan sumbu putarnya adalah sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Lalu, daerah yang dimaksud adalah daerah yang berwarna merah, yang telah diarsir berwarna merah. Untuk selanjutnya, kita perlu menggambarkan ilustrasi perputaran bendanya. Nah, di sini kita mengambil partisi, yaitu partisi berwarna merah di sini, persegi berwarna merah, sebagai perwakilan dari daerah yang akan kita putar terhadap sumbu Y. Nah, setelah kita putar partisinya, ternyata membentuk suatu kulit tabung, sehingga kita menggunakan metode kulit tabung. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada penjelasan dengan GeoGebra. Baik teman-teman, kita akan menggambar perputaran benda dan juga bentuk kulit tabung yang dimaksudkan pada soal. Pertama, kita perlu menuliskan fungsi dan juga batasan-batasan dari fungsi tersebut. Fungsinya sendiri adalah fx sama dengan x kuadrat, direpresentasikan dengan grafik atau kurva berwarna pink. Lalu batasannya sendiri x sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan 2, dan y sama dengan 0, yang direpresentasikan dengan garis berwarna hitam. Selanjutnya, kita membuat ruas garis yang memiliki ujung dan pangkal di titik 2,0 dan titik 2,4 yang direpresentasikan dengan ruas garis H berwarna biru. Selanjutnya, kita membuat ruas garis di titik pangkalnya adalah 1,1,0 dan titik ujungnya adalah 1,1,1,2 yang direpresentasikan dengan garis warna merah. Nih, di sini berwarna merah dan bernama ruas. Selanjutnya kita membuat sudut alfa dan sudut beta untuk menentukan perputarannya nanti. Oke, selanjutnya kita membuat benda putarnya ya teman-teman. Sekarang kita perlu tuliskan permukaan dari ruas garis H terhadap sudut alfa yang diputar terhadap sumbu Y. Teman-teman bisa perhatikan pada grafik 3D di sebelah kanan. Untuk permukaan H terhadap sudut alfa dan diputar terhadap sumbu Y akan menghasilkan perputaran bendanya seperti ini. Selanjutnya, kita membuat benda putar yang kedua terhadap partisinya, yaitu permukaan dari ruas atau partisinya terhadap sudut beta yang diputar terhadap sumbu Y.
Jika kita perhatikan, kita gerakkan, akan menghasilkan perputaran bendanya seperti ini. Jika kita lihat secara detail, nah, partisinya akan membentuk suatu kulit tabung, sehingga kita sudah dapatkan bahwa perputaran bendanya menghasilkan suatu kulit tabung. Sehingga selanjutnya kita akan masuk pada aproksimasi setiap partisi yang diputar terhadap sumbu Y. Oke, setelah kita menggunakan GeoGebra, saya harap teman-teman bisa lebih jelas ya untuk bagaimana bendanya berputar dan bagaimana bentuk dari kulit tabung yang dimaksud. Selanjutnya, kita temukan bahwa subintervalnya adalah 0 sampai 2 untuk X. Perlu teman-teman ingat juga bahwa perputaran benda terhadap sumbu Y dengan metode kulit tabung, partisinya adalah sejajar dengan sumbu putarnya, sehingga kita menggunakan subinterval terhadap X, yaitu X dari 0 hingga 2. Kita temukan juga aproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu Y. Delta VI mendekati 2pi dikali XI dikali FXI dikali delta R adalah aproksimasi umum dari volume partisi yang diputar terhadap sumbu Y. Pada ilustrasi gambar, diperoleh bahwa R atau XI sama dengan X dikurangi L, di mana L adalah sumbu putarnya. Selanjutnya diperoleh X dikurangi 0 sama dengan X untuk R atau XI-nya. Selanjutnya diperoleh T sama dengan Fx min Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 0 sama dengan X kuadrat. Dan untuk delta R-nya sama dengan delta X. Sehingga delta VI mendekati 2pi dikali XI dikali FXI dikali delta R. Kita substitusi dengan R atau XI dan T atau FXI yang kita temukan sebelumnya. Jadi ditemukan bahwa delta Fi mendekati 2pi dikali X dikali X kuadrat dikali delta X. Delta VI sama mendekati 2pi dikali X dikali X kuadrat dikali delta X merupakan aproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu Y. Selanjutnya, menyatakan dalam bentuk integral. Menyatakan dalam bentuk integral di sini adalah kita menghitung untuk volume total dari benda putar yang kita inginkan. Dengan langkah yang pertama, V total sama dengan 2pi integral A sampai B dari XI dikali FXI dx. Selanjutnya, V total sama dengan 2pi. A dan B adalah subinterval yang kita temukan, yaitu 0 hingga 2 dari X dikali X kuadrat dx. Selanjutnya, V total sama dengan 2pi integral 0 dari 0 sampai 2 dari X pangkat 3 dx. Selanjutnya, kita integralkan X pangkat 3, yaitu menjadi 1/4 X pangkat 4 dengan batasnya adalah 0 hingga 2. V total sama dengan 2pi dikali 1/4 dikali 16 dikurangi 1/4 dikali 0. 16 dan 0 kita dapatkan dari substitusi batas-batas yang kita temukan tadi. 4 dengan 16 kita sederhanakan menjadi 4. Selanjutnya V total sama dengan 2pi dikali 4. Ditemukan bahwa V totalnya adalah 8pi satuan volume.
Untuk cross check kita juga bisa menggunakan GeoGebra. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan GeoGebra untuk cross check volume total yang kita temukan secara manual ini. Oke, untuk cross check jawaban manual kita bisa menggunakan GeoGebra juga untuk memastikan bahwa jawaban secara manual kita sama dengan jika menggunakan GeoGebra. Caranya kita tulis di sini integral. Kita pilih integral nomor 3 dari atas. Untuk fungsinya, kita isikan dengan aproksimasi yang kita temukan pada PPT yang telah kita tulis, yaitu 2pi dikali x dikali x kuadrat. Nah, untuk nilai x awal dan nilai x akhir adalah subinterval yang kita temukan. Nilai x awal adalah 0 dan nilai x akhir adalah 2. Kita enter. Menghasilkan integralnya adalah 25,13. Kita coba masukkan jawaban secara manual kita adalah 8pi. Nah, ternyata 8pi nilainya adalah mendekati 25,13, sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y adalah 8pi satuan volume. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan soal berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu volume benda putar terhadap sumbu X sama dengan A. Soal yang diberikan adalah, gunakan metode kulit tabung untuk menentukan volume dari benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X plus 2, dan X sama dengan 0. Di mana kurva-kurva tersebut diputar terhadap garis X sama dengan 2. Pembahasan. Seperti sebelumnya, kita perlu menuliskan atau menggambarkan grafik yang dimaksud oleh soal, agar kita dapat mengetahui bentuk grafiknya dan nanti bisa membuat ilustrasi perputaran bendanya. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya cantumkan, daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir dengan warna merah, dengan batasan-batasan dan fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, untuk ilustrasi perputarannya tidak jauh berbeda seperti tadi. Kita ketahui bahwa X sama dengan 2 itu sejajar dengan sumbu Y, sehingga untuk perputarannya atau partisi yang kita ambil adalah sejajar dengan sumbu putarnya, yaitu X sama dengan 2. Seperti yang ada di gambar, yaitu persegi panjang berwarna merah. Jika diputar, partisinya terhadap sumbu X sama dengan 2 akan menghasilkan kulit tabung seperti pada gambar. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan GeoGebra agar perputarannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan GeoGebra agar teman-teman bisa membayangkan bagaimana perputaran benda dan bentuk kulit tabung yang dimaksud. Baik, untuk penjelasan menggunakan GeoGebra, di sini untuk menggambarkan atau menunjukkan grafik-grafiknya, teman-teman bisa melihat pada bagian yang paling kiri untuk menuliskan agar terbentuk grafik yang teman-teman inginkan, atau teman-teman menunjukkan daerah mana yang akan diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 atau garis X sama dengan 2. Di sini daerahnya adalah grafik-grafik yang berwarna ungu, dan di sini terdapat garis berwarna merah sebagai partisi dari daerah yang akan kita putar terhadap garis X sama dengan 2. Kita lihat di sini untuk perputaran
benda pertamanya seperti ini terhadap garis X sama dengan 2. Selanjutnya untuk perputaran partisinya kita lihat ternyata perputaran tersebut menghasilkan kulit tabung, sehingga kita dapat menggunakan metode kulit tabung untuk permasalahan ini. Untuk selanjutnya, kita akan melihat penjelasan aproksimasi setiap partisi yang diputar terhadap garis X sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan setelah kita menggunakan GeoGebra. Ditemukan subintervalnya adalah X di antara 0 hingga 2. Selanjutnya, aproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 adalah secara umum delta VI sama dengan atau mendekati 2pi dikali XI dikali FXI dikali delta R. Pada ilustrasi gambar sebelumnya diperoleh bahwa R sama dengan L min X sama dengan 2 min X. T sama dengan Fx min Gx sama dengan X plus 2 dikurangi X kuadrat sama dengan negatif X kuadrat ditambah X ditambah 2 dan delta R sama dengan delta X. Sehingga aproksimasi yang kita temukan adalah delta VI mendekati 2pi dikali 2 dikurangi X dalam kurung dikali dalam kurung X kuadrat ditambah X ditambah 2. Langkah selanjutnya yaitu menyatakan dalam bentuk integral. Kita substitusikan apa yang telah kita temukan sebelumnya kepada bentuk integral umum dari volume benda putar menggunakan metode kulit tabung, yaitu V total sama dengan 2pi dikali integral dari A hingga B dari XI dikali FXI dx. V total sama dengan 2pi dikali integral 0 hingga 2 dari 2 min X dikali min X kuadrat plus X plus 2 dx. V total sama dengan 2pi dikali integral 0 hingga 2 dari negatif 2x kuadrat ditambah 2x plus 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x dx. Fungsi di dalam integral ini kita temukan dari penjabaran langkah sebelumnya. Selanjutnya, V total sama dengan 2pi dikali integral 0 hingga 2 dari X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4 dx. Selanjutnya, kita mengintegralkan fungsi yang ada di dalam integral, yaitu menjadi V total sama dengan 2pi dikali 1/4 X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 4X dengan batasan 0 hingga 2. Lalu kita substitusikan batasan tersebut ke dalam integral yang kita temukan. V total sama dengan 2pi dikali 1/4 dikali 16 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 0. 16 dibagi 4 adalah 4. Sedangkan negatif 8 ditambah 8 adalah 0. Sehingga V total sama dengan 2pi dikali 4. Kita peroleh bahwa volume total dari benda putar yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 adalah 8pi satuan volume. Untuk cross-check jawaban, apakah jawaban kita secara manual ini benar, kita dapat menggunakan GeoGebra untuk memastikannya. Oke, untuk cross-check jawaban,
Oke, untuk cross check jawaban yang telah kita kerjakan secara matematis dan manual pada PPT, kita bisa cross check menggunakan GeoGebra juga. Untuk cross check jawaban, apakah jawaban yang kita cari menggunakan cara matematis dan manual seperti pada PPT, kita bisa cross check menggunakan GeoGebra dengan menuliskan integral. Kita pilih yang fungsi koma nilai x awal, koma nilai x akhir. Nah, fungsi di sini kita masukkan aproksimasi yang telah kita temukan tadi, yaitu 2pi dikali x oh ya, aku salah tulis. Untuk cross check jawaban pada PPT yang telah kita kerjakan tadi, kita dapat menggunakan GeoGebra juga untuk memastikan bahwa jawaban yang kita hitung secara manual memiliki hasil yang sama jika dihitung menggunakan GeoGebra. Caranya, oh ya teman-teman, ini untuk volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. Sehingga kita tuliskan integral, kita pilih fungsi koma nilai X awal, koma nilai X akhir. Fungsinya sendiri kita tulis atau kita masukkan atau kita substitusikan dengan aproksimasi yang kita temukan pada PPT sebelumnya, yaitu 2pi dikali dalam kurung 2 min x dikali dalam kurung x kuadrat plus x plus 2. Jangan lupa tuliskan juga nilai x awal, yaitu subintervalnya 0 dan untuk nilai x akhirnya adalah 2. Kita enter. Kita tuliskan integral, pilih integral nomor 3 dari atas. Kita substitusikan aproksimasi setiap partisi yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 yang kita temukan pada PPT sebelumnya, yaitu 2pi dikali dalam kurung 2 dikurangi X dikali dalam kurung negatif X kuadrat plus X plus 2. Nah, untuk nilai X awal dan nilai X akhir adalah subinterval yang kita temukan pada PPT, yaitu untuk nilai X awalnya adalah 0 dan nilai X akhirnya adalah 2. Nah, kita temukan bahwa volumenya adalah 25,13. Coba kita cek. 8pi bernilai 25,13. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara manual dan secara GeoGebra hasil dari volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 adalah 8pi. Baik teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat berguna bagi teman-teman dan teman-teman semakin memahami bagaimana mencari volume suatu benda yang diputar terhadap sumbu X sama dengan A, sumbu Y sama dengan B menggunakan metode kulit tabung.
Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat dan menyinggung hati teman-teman. Sekian dan terima kasih.